Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Nurlina Rahman sebagai dosen mata kuliah retorika serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di tempat ini. Tak lupa salawat serta salam kami haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia di penjuru alamnya. Pagi hari ini kita masih semua dapat berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat, karena salah satu nikmat yang sering dilupakan oleh manusia adalah nikmat sehat. Apa gunanya kehidupan ini apabila kesehatan kita tidak menempel pada tubuh kita? Yang selanjutnya dalam kesempatan kali ini saya akan membahas pidato dengan tema kecanduan game online terhadap anak milenial. Perilaku bermain game online pada kalangan remaja dimulai dengan rasa keingintahuan dan rasa penasaran dan pergaulan dari teman-temannya. Mereka membuat permainan game online sebagai media rekreasi bagi remaja milenial. Orang tua yang belum memahami tentang perilaku bermain game online, perubahan sosial dan perubahan psikososial dalam kehidupan remaja setelah bermain game online. Mereka tidak mengetahui dampak negatif yang muncul akibat terlalu banyak bermain game yang dilakukan tersebut. Pemilihan permainan yang tidak sesuai dengan tahapan perkembangan anak akan mengakibatkan gangguan dari pertumbuhan dan perkembangan anak milenial zaman sekarang ini. Remaja milenial menjadi bebas dan sulit mengontrol perilakunya karena orang tua membiarkannya mereka dalam permainan yang diinginkan karena wawasan yang kurang tentang permainan yang dinikmatinya saat itu. Dalam memilih permainan perlu dilihat unsur edukatif sehingga anak tidak hanya bermain tetapi juga belajar. Pengetahuan orang tua tentang game online dapat menjadi dasar sebagai pengawasan remaja. Orang tua sering hanya mengingatkan tanpa ada kontrol dan pendidikan dalam pengawasan anak. Orang tua sibuk dengan aktivitasnya sendiri sehingga kesempatan dalam mendidik anak dan memberikan pengetahuan anak akhirnya menjadi terbatas. Pengawasan dalam kebiasaan bermain anak menjadi sangat renggang sehingga anak mulai terbiasa dengan kebiasaannya bermain game online. Kurangnya pengetahuan ini bisa berdampak buruk bagi kebiasaan pada anak sampai remaja masa kini. Jumlah pemain game online di Indonesia terus mengalami pertumbuhan. Setiap tahun jumlah pemain game naik sekitar 33% dari tahun 2017. Pada tahun 2017, pengguna game online mencapai 6,57 juta orang. Dari semula berjumlah 6 juta pengguna pada tahun 2017. Penelitian di 4 kota yaitu Manado, Medan, Yogyakarta, dan Pontianak. Diambil dari beberapa sekolah SMP dan SMA. Dari 1.477 remaja yang bermain game online, 14,96% remaja bermain selama 1 jam. 42,78% bermain 2-3 jam. 20-73%, 20,37% bermain 4-5 jam. Bermain game online dan sebanyak 10,15% bermain 5-7 jam. Penelitian Ragil 2017 yang dilakukan di Jakarta, dari total 50 responden remaja, ada sekitar 48% remaja mengalami kecanduan bermain game online. Fenomena kecanduan game online didukung dengan semakin banyak kemudahan dalam mengakses game online. Pengelola warnet selama 24 jam non-stop untuk memudahkan akses internet berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti di wilayah Trogong. Dengan beberapa orang tua dilakukan wawancara secara acak dengan anak yang masih banyak kecanduan terhadap game online tersebut. Dampak positif yang akibat kecanduan game online terjadi pada kesehatan fisik dan psikososial. Seseorang dengan kecanduan game online cenderung berada di depan komputer selama berjam-jam yang mengakibatkan kerusakan pada mata akibat radiasi. Penelitian Griffith 2017 menemukan gejala yang muncul akibat kecanduan game. Di antaranya adalah
gejala penyakit jantung yang ditandai dengan peningkatan denyut jantung, kelelahan fisik, penyakit gangguan pencernaan, pola tidur yang terganggu, munculnya perubahan psikologis yang mencakup perilaku menarik diri dari lingkungan sosial, perubahan mood yang tidak stabil, dan adanya perilaku agresif akibat mempelajari dari game yang dimainkan. Pada penelitian yang 2007, seorang dengan kecanduan game online akan menyebabkan mudah mengalami depresi karena tidak tercapainya keinginan dalam bermain game, seperti bermain yang terbatas atau bermain yang dihentikan secara mendadak. Dampak positif bermain game. Kita mulai dari dampak positifnya. Beberapa manfaat atau dampak positif bermain game adalah: yang pertama, menambah teman; yang kedua, membuat pola pikir semakin cepat; yang ketiga, meningkatkan kemampuan berbahasa asing; yang keempat, mengurangi stres; yang kelima, melatih kesabaran; yang keenam, melatih ketangkasan. Adapun dampak negatif bermain game adalah yang pertama, kecanduan; yang kedua, mengakibatkan malas; yang ketiga, kurangnya tidur; yang keempat, mengalami kerugian finansial; yang kelima, radiasi yang membuat mata kurang sehat dan jantung pun kurang sehat; yang keenam, malas mandi. Alasan kenapa kebanyakan anak milenial kecanduan game mungkin disebabkan beberapa faktor. Mereka lahir dan tumbuh di zaman di mana video game saat itu berada pada masa keemasannya. Kedua, generasi milenial juga sering disebut eco boomers karena terjadi peningkatan besar tingkat kelahiran pada saat itu, sehingga memungkinkan banyaknya pecinta game yang sampai saat ini masih gemar bermain game. Milenial juga pernah merasakan bermain di berbagai konsol video game, mulai dari Nintendo, PlayStation, komputer atau laptop, sampai handphone mereka masing-masing. Banyak permainan yang memang bisa membuat permainannya kecanduan. Dan ada beberapa tips agar seseorang bisa berhenti dari kecanduan game online, seperti seseorang bisa penuhi kegiatan yang lebih bermanfaat agar tidak ingat terus untuk bermain game online. Pengawasan orang tua bagi anak juga bisa sangat mencegah anak yang mulai terjun dalam dunia game, karena peran orang tua bagi anak sangat-sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena untuk membantu karakter dan mengajarkan anak-anak hal yang lebih baik. Dan selanjutnya, tips untuk berhenti dari kecanduan game, haruslah ada niat yang kuat dari diri kita sendiri untuk berhenti dan lain sebagainya. Dari hal ini setidaknya bisa mengurangi dampak negatif dari bermain game online. Cukup sekian pidato dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.